Kalau orang-orang dewasa yang sudah berumur 30 atau 40 tahun, itu zuhur. Itu zuhur. Lantas kalau yang berumur 60 tahun, apakah itu masih subuh atau zuhur? Bukan. Orang-orang yang sudah berumur 60 tahun itu, artinya sudah umurnya asar itu. Asar pun sudah menjelang maghrib. Asar menjelang waktu maghrib, matahari pun ghurub ke ufuk barat. Cahaya yang terang gemilau akan berganti dengan redup dan gelapnya malam. Sadarlah wahai orang yang sudah berumur 60 tahun. Kalau Anda ditakdirkan mati pada usia 63 tahun, itu artinya Anda hanya punya kesempatan 3 tahun saja lagi. Itu kalau 63 tahun. Seperti wafatnya atau matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya 61 umpamanya, tinggal setahun lagi ya. Sadarlah wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Kereta kehidupan ini sudah hampir ke penghujung. Ketika perjalanan itu kita mulai dari satu batu ke satu batu. Dari 1 kilometer ke 1 kilometer berikutnya. Sekarang sudah sampai 60 kilometer. Ketika mulai bergerak kereta kehidupan itu, kita ambil tiket. Sekarang ini sudah mau sampai ke pembatas tol. Tinggal serahkan tiket, bayar harga tol. Setelah itu hanya beberapa kilometer saja. Kita keluar tol, sampailah ke destinasi, sampailah ke tujuan yang akan kita tuju, yaitu kematian. Sadarlah wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun, bahwa kereta kehidupan ini sudah hampir ke penghujung. Apalagi alasan apalagi? Mau berapa tahun lagi? Kita lihat ada sebagian orang tua-tua, bukan semua lah ya, ada. Umurnya sudah 60 tahun, rambutnya sudah berubah, kepalanya sudah putih, tapi lagaknya, gayanya, ya Allah. Fashion pakaiannya, trenan anak muda zaman sekarang, remaja masa kini, padahal sudah tua. Ini orang-orang yang sudah berada di usia senja ini. Lagaknya, gayanya, tak ketinggalan dan tak kalah dengan anak-anak muda. Hobinya dengar musik, hobinya main piano, ya. Hobinya main golf, hobinya jalan ke sana, jalan ke sini. Masjid di depan rumah tak nampak sama dia. Dengar azan, orang datang, dia pergi, orang masuk, dia keluar. Hobinya dangdut, hobinya dansa, sedangkan umurnya sudah 60 tahun. Apalagi wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Tanda-tanda kematian sudah terlalu banyak pada dirimu. Apabila uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah kendur, mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, makan pun hanya mampu kulum bubur. Hai orang yang sudah berumur 60 tahun, tak lama lagi, tunggu giliran, Anda akan masuk kubur. Maka banyak-banyakkanlah bersyukur, jangan menjadi hamba-hamba yang kufur. Ini sebuah misteri. Ada orang pada usia 60 tahun, hatinya semakin dekat dengan Allah, bertambah istiqamah dalam kehidupannya. Selera dan keinginannya tentang kehidupan dunia ini makin mengecil. Ingatannya kepada segala kehendak dan tuntutan hawa nafsu itu makin berkurang. Ada orang justru pada usia 60 tahun itu semangat untuk mengumpulkan harta luar biasa.
semangatnya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan makin hebat. Semakin hebat, dicari-carinya juga kesibukan. Kalau boleh nak diulurkan juga usianya itu. Kalau boleh, kematian pun akan ditolak juga kedatangannya. Jikalau ada tempat dia boleh lari, mungkin dia akan lari dari kematian itu. Dia bersikap berpura-pura kepada orang lain. Merasa dirinya masih hebat lagi, masih gagah lagi, masih kuat lagi. Dipaksa-paksanya, digagah-gagahkannya. Kasihan kadang-kadang kita lihat ya. Coba dengar pembicaraan orang tua-tua kita di kedai-kedai. Kasihan kadang-kadang. Umur sudah 60 tahun. Tapi belum terlintas sedikit pun dalam angan dan pikirannya untuk segera mengemas kini, membereskan bekalnya menghadapi akhirat yang dia pasti akan sampai ke sana. Ini sebuah misteri aneh tapi nyata. Maka inilah sebab pertama mengapa 60 tahun. Karena umur 60 tahun adalah orang yang sudah diberi cukup masa atau cukup waktu oleh Allah untuk memberikan alasan. Sudah tidak ada alasan lagi lah. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang sudah diberi oleh Allah jangka hayat, umurnya, usianya hingga mencapai umur 60 tahun. Seharusnya dia muhasabah, mengevaluasi. Berapa banyakkah persediaan amal, bekal yang akan dibawa menghadap Allah? Akankah perjalanan yang jauh itu terpaksa akan dia lalui dengan tangan kosong? Dan apakah dia hendak menemui Allah tanpa bekal? Perjalanan ini terlalu jauh dan masih jauh sekali. Muhasabahlah, mengevaluasi. Umur 60 tahun ya. Kalau dihitung atau dikira dari usia baligh, rata-rata baligh pada usia 10 tahun. Seorang kanak-kanak atau anak-anak pada usia 10 tahun, belum ada hisab, belum ada perhitungan amal baik dan buruk. Sebaik apapun seorang anak pada usia 10 tahun, belum diberi pahala dari kebaikannya. Sejahat apapun seorang anak yang berusia 10 tahun, belum dihisab dan belum dihitung apa-apa dari dosa dan kesalahannya. Karena dia masih kanak-kanak, belum baligh. Kalau dikira atau dihitung dari usia baligh 10 tahun, artinya seorang yang berumur 60 tahun itu sudah 50 tahun baligh. Sudah berlaku hisab, karena umur itu adalah umur taklif, di mana semua kebaikan dan keburukan seseorang dihisab, dihitung oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukannya, akan diberi pahala. Sekecil apapun kejahatan yang pernah dikerjakannya akan diseksa. Jadi dia mempunyai waktu hisab 50 tahun lamanya. Apa yang dikerjakan selama 50 tahun itu? Coba kita hitung, coba kita kira. Kalau selama 50 tahun itu dia sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau sehari semalam 5 waktu, sebulan 150 waktu. Setahun 1.800 waktu. Kalau 50 tahun dia sholat, maka selama 50 tahun itu berarti dia telah menunaikan sholat sebanyak 90.000 waktu. Banyak itu, banyak. Kalau sholat yang 90.000 waktu itu dikerjakannya dengan jamaah, satu kali jamaah pahalanya 27, maka 90.000 waktu itu ia telah mendapat pahala 2.430.000 pahala. Itu kalau sholatnya dengan berjamaah. Kalau pula dia pernah mengerjakan haji atau umrah, katakanlah 10 hari atau sebulan di Masjidil Haram, dia sholat
Sekali salat di Masjidil Haram itu, pahalanya lebih baik daripada mengerjakan salat 100.000 kali di tempat lain. Berapakah sudah pahala-pahala salat yang ia peroleh selama 10 hari atau 1 bulan selama berada di Makkah Al-Mukarramah ketika haji atau umrah? Banyak. Kalau dia pula puasa selama 50 tahun, artinya 50 kali Ramadan bertemu puasa. Kalau 50 Ramadan itu pula 50 Lailatul Qadar, dan 1 kali Lailatul Qadar itu nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan, maka selama 50 tahun, 50 kali Ramadan, 50 kali Lailatul Qadar, dia telah mendapat rizq umur, restan umur, selama 5 juta tahun lamanya. Masya Allah, satu jumlah yang sangat besar, besar sekali itu. Bagaimana kalau dia pula membaca Al-Quran? Seayat 1 hari, 1 contoh. Pahala membaca Al-Quran dihitung pada tiap-tiap hurufnya. Tiap-tiap 1 huruf 10, atau 25, atau 50, atau 100. Kalau 1 hari 1 ayat, 1 bulan 30 ayat. Berapa banyak ayat yang ia baca selama setahun? Kalikan sebanyak bilangan huruf-huruf dari setiap ayat-ayat yang dibaca, kali 50 tahun. Banyak sekali itu, tak terkira. Banyak pahala-pahalanya. Begitulah pula kalau dia misalnya seorang yang rajin bersedekah, rajin berinfak. 1 sedekah digandakan oleh Allah menjadi 700 kali ganda, 700 kali lipat. Kalau 1 hari dia bersedekah atau berinfak 1.000 rupiah atau 1 ringgit lah katakan, sebulan 30 ringgit atau 30.000 kali 700 kali setahun kali 50 tahun, berapa banyak pahala sedekah, jariah, infak dan lain-lain, banyak sekali. Itu yang baik-baiklah, hitung sendirilah, kira sendiri. Termasuk zikirnya, doanya, bacaan selawatnya, dan lain-lain. Kalau seseorang sejak usia baligh, selama 50 tahun beramal. Subhanallah. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diistimewakan oleh Allah dengan berbagai keistimewaan. Amal yang sedikit dilipat gandakan. Itu keistimewaan umat Muhammad. Sedikit amalnya, tapi dilipat gandakan pahalanya. Baru saja berniat hendak melakukan kebaikan, Allah sudah beri pahala. Baru niat saja itu. Cita-cita untuk melakukan kebaikan. Sebelum cita-citanya itu dilaksanakan, Allah sudah beri pahala. Sama seperti ia telah melakukannya. Itu keistimewaannya. Umur yang pendek, tapi sama pahalanya dengan umat-umat dahulu yang umurnya panjang-panjang. Ini keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa umat Muhammad tidak dipanjangkan usianya oleh Allah sampai 1000 tahun, sampai 500 tahun dan lain-lain? Mengapa? Antara hikmahnya ialah karena Allah memberi kelebihan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun umurnya pendek-pendek, jangka hayat dan kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh hanya sebentar, tapi dapat mengalahkan, bukan sekedar menyamai, melebihi pahala amal orang-orang dulu yang umur mereka panjang-panjang, kesempatan untuk beramal dan beribadah pun lebih lama, umur mereka ribuan tahun. Sedangkan umat Muhammad hanya tadi dikatakan antara 60 hingga 70 tahun. Dan Allah menghendaki biarlah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini jangan terlalu lama lah hidup di dunia ini. 60, 70 itu sudah lama lah.